Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Tri Juniarti dengan NIM 2121169, di mana saya di sini akan membahas tentang nusyuz dan perceraian. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian nusyuz, yang mana nusyuz berasal dari kata an-nas atau an-nasyas, yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh terhadap salah seorang di antara suami atau istri, atau perubahan sikap suami atau istri. Nah, dari kata lain al-isyan, yang berarti durhaka atau tidak patuh. Jadi di sini disebut nusyuz karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh. Jadi, menurut secara lisan al-Arab, mendefinisikan an-nusyuz sebagai rasa kebencian dari salah satu pihak suami atau istri terhadap pasangannya. Jadi, nusyuz menurut para ulama di sini menurut Imam Syirazi, di mana nusyuz ialah istri yang bersifat durhaka, angkuh, serta ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka mengenai tanggung jawab dan perlu dilaksanakan kepada suami. Namun, berdasarkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis, nusyuz tidak hanya berlaku di kalangan istri, bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Maka nusyuz boleh dikatakan sebagai suami atau istri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Selanjutnya hukum nusyuz, di mana hukum nusyuz suami yaitu kemungkinan nusyuz tidak hanya datang dari istri saja, akan tetapi datang juga dari pihak suami. Jadi selama ini banyak disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran di mana di situ menyebutkan adanya nusyuz dari pihak suami seperti yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 128 yang artinya, dan jika seseorang perempuan khawatir akan suaminya nusyuz atau bersikap acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya kriteria nusyuz suami, di mana terdapat 10 kriteria nusyuz suami. Yang pertama yaitu sikapnya menampakkan ketidakpedulian, seperti meninggalkan istri dari tempat kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya. Kemudian suami ini meninggalkan suatu kewajiban seperti tidak memenuhi nafkah, baik itu nafkah lahir batin, rohani maupun jasmani. Kemudian yang ketiga yaitu keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan suami terhadap istrinya, di mana seorang suami itu menampakkan sikap angkuh atau sombong terhadap istrinya karena istrinya misalnya hanya seorang ibu rumah tangga, di mana dia tidak memiliki pekerjaan dan suaminya ini merasa memiliki sifat angkuh dan sombong terhadap istrinya tersebut. Itu merupakan suatu kriteria nusyuz suami. Yang keempat yaitu mempunyai perangai yang kasar atau tindakan yang membahayakan istrinya. Contohnya seorang suami yang KDRT kepada istrinya, di mana di situ suami dapat membahayakan istrinya dengan perlakuannya. Kemudian yang kelima yaitu sikap tidak adil kepada istrinya, di mana di sini khususnya suami yang berpoligami. Jadi di mana di sini seorang suami itu tidak adil dalam istrinya. Yang kemudian yang keenam yaitu tidak mau melunasi hutang mahar. Kemudian yang ketujuh, menarik kembali mahar tanpa keridaan istri. Kemudian yang ke-8, mengusir istri dari rumah.
9. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang nyata. Kemudian yang ke-10, menceraikan istri sewenang-wenang. Jadi di sini terdapatlah langkah-langkah penyelesaian nusus suami tersebut. Yang pertama yaitu nasihat, di mana seorang suami istri harus saling memberikan nasihat yang baik untuk menyelesaikan nusus ini. Jadi di mana di situ seorang suami istri itu berbincanglah gimana cara menyelesaikan nusus ini. Jadi mereka sama-sama memberikan nasihat yang baik, jadi agar dapat menyelesaikan nusus tersebut. Yang kemudian yang kedua yaitu perdamaian, di mana perdamaian ini terdapat arti kata as-sulh, ialah memutus atau mengakhiri perselisihan dan melakukan perdamaian satu sama lain antara suami dan istri, di mana seorang suami istri ini melakukan perdamaian dan tidak akan melakukan nusus tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat pengaduan kepada hakim, di mana di sini hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, di mana hakim ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri. Lanjut dengan materi yang kedua yaitu pengertian perceraian, di mana perceraian adalah hukum Islam yang merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami istri apabila hubungan rumah tangganya itu tidak dapat dipersatukan kembali, atau apabila jika diteruskan akan meninggalkan mudarat baik itu bagi suami, istri, anak maupun lingkungannya. Sehingga dalam hukum Islam, perceraian dilakukan dengan cara baik demi mewujudkan kemaslahatan. Jadi dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian UU Nomor 3 Tahun 2006, kemudian UU Nomor 50 Tahun 2009 yang berkaitan dalam undang-undang ini tentang peradilan agama dan komplikasi hukum Islam pasal 155 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang peradilan agama setelah peradilan agama berusaha, dan jika tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka jatuhlah perceraian atau putusnya suatu hubungan perkawinan antara suami istri tersebut. Kemudian di mana di sini dijelaskan tentang putusnya hubungan atau perceraian. Jadi putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam. Kemudian dapat pula disebut dengan talak. Jadi, cerai talak ini selain diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklid talak. Jadi dalam pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang pertama yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka jatuhlah perceraian terhadap hubungan antara keduanya. Kemudian yang kedua, untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan. Yang pertama, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri, di mana di sana banyak alasan kenapa seorang suami itu tidak dapat hidup rukun lagi. Contohnya banyaknya pertengkaran dalam rumah tangga, itu merupakan suatu alasan dalam untuk melakukan perceraian. Kemudian dalil yang berkaitan tentang perceraian. Jadi jika seorang suami ingin mentalak istrinya, seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddahnya.
seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Diantaranya ialah dalam Quran Surah At-Talaq ayat 1 yang artinya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar." Kemudian demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi. Dari ketentuan ayat di atas bahwa perceraian yang halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesuatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah talak. Kemudian sebab-sebab putusnya perkawinan ada dua, yaitu yang pertama kematian salah satu dari pihak antara suami atau istri. Kemudian yang kedua yaitu putus akibat perceraian karena adanya yang pertama yaitu talak atas inisiatif suami. Yang kemudian yang kedua yaitu khuluk, di mana yaitu perceraian atas inisiatif istri agar suami mau menceraikan dengan baik dan mendapatkan ganti rugi atau tebusan atau iwat. Yang kemudian fasakh, yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim pengadilan agama karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang keempat yaitu syiqaq, yaitu konflik antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian yang kelima, melanggar taklid talak, yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat setelahnya akad nikah. Jadi, mengenai pengertian cerai dan talak, diadakan perbedaan antara lain, yaitu yang pertama, talak ialah perceraian atas kehendak suami istri yang ikrarnya oleh suami di depan sidang pengadilan agama. Yang kemudian yang kedua yaitu cerai, ialah perceraian yang diputuskan oleh sidang pengadilan agama atas rafa atau pengaduan si istri yang ditinggalkan oleh suaminya dan lain sebagainya. Kemudian ada sebab-sebab wanita ini menuntut talak. Yang pertama, tidak diberikan nafkah. Jadi suami ini tidak memberikan nafkah istrinya secara lahir batin maupun rohani jasmani. Jadi di mana jika seorang suami itu tidak memberikan nafkah dengan baik, maka wanita tersebut berhak menuntut talak tersebut. Yang kemudian yaitu istri merasa terancam, baik itu terancam dalam keluarga maupun yang lainnya. Di mana jika seorang suami itu durhaka kepada istrinya atau bersikap acuh tak acuh atau kasar kepada istrinya, jadi istri tersebut merasa terancam. Jadi wanita tersebut berhak menuntut talak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat. Misalnya tidak berada di tempat di sini yaitu suami pergi kerja yang jauh keluar kota atau sebagai TNI. Nah, di mana di situ suami tidak berada di tempat. Nah, jadi si istri ini merasa terancam karena tinggal bersama keluarga sang suami. Jadi wanita tersebut berhak menuntut talak. Yang keempat yaitu istri terancam kehidupannya karena suaminya berada di dalam penjara. Jadi perbedaan nusus dan perceraian atau talak, di mana nusus artinya durhaka, baik itu seorang istri yang durhaka kepada suaminya ataupun seorang suami yang durhaka kepada istrinya karena tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perceraian ialah putusnya hubungan perkawinan antara kedua belah pihak. Kemudian talak dengan kata lain jelas masa idahnya, sedangkan
talak 3 ini membutuhkan nikah atau akad kembali dengan orang lain. Jika ingin kembali lagi, tunggu mantan istri cerai dari suami barunya. Barulah suami lamanya boleh nikah kembali dengan mantan istrinya tersebut dan diartikan rujuk kembali. Jadi, di mana sudah dijelaskan bahwa perbedaan antara nusus dan talak ini atau perceraian, di mana nusus ini artinya durhaka, baik itu istri yang durhaka kepada suaminya maupun suami yang durhaka kepada istrinya. Kemudian perceraian ini yaitu putusnya suatu hubungan perkawinan antara suami istri yang sudah melakukan akad nikah. Jadi di mana suami ini melakukan talak kepada istrinya ataupun sebaliknya, istri yang meminta cerai kepada suaminya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum